Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke pertemuan pertama untuk pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang operasi hitung campuran, khususnya bilangan cacah. Materi ini adalah materi pertama untuk bilangan cacah. Kita perhatikan bersama-sama. Pada materi ini yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. Ini nanti terkait dengan soal cerita. Ada prinsip atau aturan pengerjaan dalam operasi hitung campuran bilangan cacah, yaitu tarung, tanda kurung, bakal, bagi, kali, ku, tambah, kurang, tambah. Jadi dalam operasi hitung campuran, khususnya bilangan cacah, yang pertama kali dikerjakan adalah yang terdapat tanda kurung. Kemudian diikuti oleh pembagian dan perkalian. Jadi ini didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Bisa kita ambil kalimat kunci di sini yaitu tarung, bakal, ku, tambah. Tarung, tanda kurung yang pertama, kemudian bakal, bagi, kali, ku, tambah, kurang, tambah. Tarung, bakal, ku, tambah. Turut. Atau lebih jelasnya adalah seperti ini. Yang pertama, tanda operasi hitung 2 atau lebih yang berada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau dalam soal itu ada tanda kurung, maka yang di dalam kurung itulah yang harus diselesaikan atau dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan adalah setara atau sederajat. Ini sama kedudukannya untuk penjumlahan dan pengurangan. Maka pengerjaannya dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Jadi dalam soal tersebut ketika kita bertemu dengan penjumlahan dan pengurangan, maka pengerjaannya dari depan ke belakang atau dari arah kiri ke kanan. Kemudian nomor 3, operasi perkalian dan pembagian setara atau sederajat. Sama kedudukannya, maka pengerjaannya dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Jadi dalam soal tersebut ketika ada perkalian maupun pembagian, maka kita kerjakan dari depan ke belakang ataupun dari kiri ke kanan. Kemudian yang keempat, perkalian atau pembagian derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan atau pengurangan, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi dalam satu soal terdapat perkalian atau pembagian, kemudian juga terdapat penjumlahan ataupun pengurangan, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagiannya. Karena di sini derajat perkalian atau pembagian lebih tinggi daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita masuk ke aturan pertama. Dua operasi hitung atau lebih yang berada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya ini, 200 dikurangi dalam kurung 35 ditambah 30 sama dengan titik-titik. Nah, karena ini ada tanda kurung, maka yang di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. 35 ditambah 30 sama dengan 65. Jadi 200 dikurangi 65 sama dengan 135. Contoh yang kedua, hampir sama. Dalam kurung 200 dikurangi 35 ditambah 30. Maka yang di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini 200 dikurangi 35 di dalam kurung, yaitu hasilnya 165. Kemudian ditambahkan 30. Jadi hasilnya adalah 195. Dari kedua contoh tersebut, maka
operasi hitung, entah itu penjumlahan maupun pengurangan, yang di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh 3. Hasil dari 8 ditambah 7 dikali 20 sama dengan titik-titik. Di sini 8 ditambah 7 di dalam kurung maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian baru dikalikan 20. 8 ditambah 7 yaitu 15 dikali 20 sama dengan 300. Contoh keempat, di sini ada 2 tanda kurung. Nah, maka untuk mengerjakannya 8 ditambah 7 dihitung terlebih dahulu yaitu 15, kemudian 20 dikurangi 10 yaitu 10. 15 dikali 10 sama dengan 150. Kemudian kita masuk ke aturan kedua. Aturan kedua yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan adalah setara atau sederajat. Maka pengerjaannya dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Jadi ini untuk contoh soal yang di dalamnya terdapat penjumlahan dan pengurangan. Atau dengan cara lain yaitu dengan cara pengelompokan. Pengelompokan di sini yaitu penjumlahan dengan penjumlahan dikelompokkan jadi satu, kemudian pengurangan dengan pengurangan. Contoh yang pertama, 21 dikurangi 8 ditambah 5 dikurangi 7. Ini untuk cara pertama. Dengan cara dikerjakan dari depan ke belakang, maka menjadi 21 dikurangi 8 dihitung terlebih dahulu, hasilnya 13. Kemudian setelah itu 13 ditambah 5, hasilnya adalah 18. Kemudian dikurangi 7 sama dengan 11. Jadi ini urut dari depan ke belakang. Kemudian dengan cara pengelompokan, 21 dikurangi 8 ditambah 5 dikurangi 7. Maka bisa kita kelompokkan menjadi 21 ditambah 5 kemudian dikurangi 8 dikurangi 7. 21 tambah 5 menjadi 26 dikurangi 8 kemudian dikurangi 7. Di sini berarti 26 dikurangi 8 sama dengan 18 dikurangi 7 sama dengan 11. Hasilnya sama. Adakah cara yang lebih mudah? Kita lihat contoh berikut ini. Jika ada soal dan dengan bilangan yang lebih besar, maka cara pengerjaannya bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dilakukan dengan mengubahnya menjadi bersusun seperti cara biasa, yaitu 2345 ditambah 4673 dibuat bersusun atau bawah, baru nanti dikurangi 632. Nah, cara seperti ini biasanya memakan waktu agak lama dan bisa jadi dalam proses penyalinan soal atau bilangan terjadi kesalahan. Nah, agar lebih cepat dalam melakukan pengerjaan soal tersebut, maka bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, ubah menjadi sifat asosiatif atau pengelompokan. Caranya seperti ini. Kemudian yang kedua, jumlahkan angka satuannya, lalu kurangi dengan angka satuan bilangan pengurang dengan cara diangan-angan. Jadi dimulai dulu dengan satuannya, 5 ditambah 3, baru kemudian dikurangi 2, hasilnya 6. Yang ketiga, jumlahkan angka puluhannya, lalu kurangi dengan angka puluhan bilangan pengurang dengan diangan-angan. Sama caranya dengan langkah kedua, tetapi untuk yang ketiga ini kita ambil untuk puluhannya. Yang keempat, jumlahkan angka ratusannya, lalu kurangi dengan angka ratusan bilangan pengurang dengan cara diangan-angan. Ini juga sama caranya, tetapi kita ambil di posisi ratusan. Nah, kemudian yang kelima, jika sampai ribuan, maka jumlahkan angka ribuannya, lalu kurangi dengan angka ribuan bilangan pengurang dengan cara diangan-angan. Sehingga untuk soal
seperti ini hasilnya bisa kita dapatkan menjadi 6.380. Nah, kita lihat sekarang penjumlahan dan pengurangan tanpa bersusun yang tadi sudah dijelaskan untuk bilangan yang lebih besar. Contoh soal dengan bilangan yang lebih besar berikut. Kita jumlah dan kurangkan dengan cara diangan-angan. Kita mulai dari satuannya. 5 ditambah 3, kemudian 5 tambah 3 adalah 8, dikurangi 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 4 ditambah 7, 4 tambah 7 adalah 11, dikurangi 3, 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Sekarang 3 ratusannya, 3 ditambah 6, 9, dikurangi 6, hasilnya adalah 3. Yang terakhir adalah 2 ditambah 4, 2 ditambah 4, kemudian dikurangi, karena di sini pengurangnya tidak sampai ribuan, maka langsung saja tinggal 2 ditambah 4, ya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, maka hasilnya menjadi 6.380. Kemudian contoh lain, silakan diperhatikan. Ini bisa kalian coba lihat dulu satuannya, kemudian puluhan dan ratusan. Nah, ini untuk contoh pengurangan berada di depan, baru penjumlahan. Cara pertama, langkahnya yaitu kelompokkan terlebih dahulu penjumlahan dengan penjumlahan. Jadi 7.341 dikurangi 4.673 ditambah 635 menjadi seperti ini. 7.341 ditambah 636 dikurangi 8. Kita lihat satuannya terlebih dahulu. 1 ditambah 6 yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian pindah maju ke posisi puluhan. 4 ditambah 3 sama dengan 7 dikurangi 7 sama dengan 0. Lanjut, 3 ditambah 6 sama dengan 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Terakhir, 7 ditambah, di sini nggak ada ribuannya, berarti langsung 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, itu caranya. Kemudian aturan yang ketiga. Untuk aturan yang ketiga ini hampir sama dengan penjumlahan pengurangan. Perkalian dan pembagian dikerjakan dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang atau disusun menjadi bentuk pecahan. Perkalian diletakkan sebagai pembilang dan pembagi sebagai penyebut. Kita lihat langsung ke contoh. Hasil dari 84 kali 8 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, ini untuk yang dengan cara pertama dikerjakan dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Langsung berarti 84 dikali 8 hasilnya adalah 672. Baru kemudian dibagi 4 hasilnya 168. Atau dengan cara dirubah menjadi bentuk pecahan. 84 dikali 8 dibagi 4. Kalau kita rubah menjadi bentuk pecahan, jadi seperti ini. 84 dikali 8, bentuk perkaliannya menjadi pembilangnya. Kemudian dibagi 4 di sini, diletakkan di bawah atau menjadi penyebutnya. Jadi 84 dikali 8 per 4. Kemudian
Ini cara menghitungnya dengan disederhanakan. 8 dengan 4 masing-masing dibagi 4, bagi dengan bilang yang sama, menjadi 4. 8 dibagi 4 adalah 2, 4 dibagi 4 adalah 1. Jadi kemudian tinggal mengalikan 84 kali 2 sama dengan 168. Hasilnya sama, dengan cara yang berbeda hasilnya. Perhatikan contoh berikut ini. Dengan bilangan yang lebih besar, kita selesaikan dengan cara pertama atau dengan cara dari depan ke belakang. 420 dikalikan 81 dulu, maka didapat 34.020. Nah, ini bilangan menjadi cukup besar ya. Kemudian baru dibagi 14. Bagian besar akan mengalami kesulitan untuk pembagian seperti ini. Nah, kita lihat dengan cara yang lain. Dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan dirubah menjadi pecahan. Perhatikan, hasil dari 420 kali 18 dibagi 14 untuk yang perkalian, maka dibuat seperti ini, yaitu menjadi pembilangnya, kemudian dibagi 14, ya, dibagi 14 sebagai penyebutnya, jadi per 14. Setelah tanda pembagian, letaknya di bawah sebagai penyebut. Lanjutkan. Kemudian untuk cara menghitungnya bagaimana? Dengan cara menyederhanakan. Silakan bisa dipilih antara 420 dengan 14 atau 14 dengan 81, mana yang lebih mudah. Nah, di sini masing-masing dibagi 14. 420 dibagi 14 adalah 30, 14 bagi 14 adalah 1. Tinggal dikalikan, 30 dikali 81 sama dengan 2430. Kalian perhatikan di sini hasilnya sama. Dengan cara yang berbeda hasilnya sama, tapi untuk yang dibuat bentuk pecahan menjadi lebih mudah. Kemudian kita coba soal yang seperti ini. Ada 3 operasi hitung, yaitu perkalian, pembagian, dan pembagian. Ada 2 pembagian di sini. Kita buat dengan cara yang lebih mudah tadi, yaitu dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Nah, kalian perhatikan di sini, yang dirubah menjadi pembilangnya adalah 28 dikali 640, letaknya di atas. Kemudian yang di bawah adalah yang pembagian, yaitu dibagi 32 dibagi 7, letaknya di sini. Kemudian setelah itu bisa kita sederhanakan. Nah, ini ya, 640 disederhanakan dengan 32, masing-masing dibagi 32 dibagi 32 1, 640 dibagi 32 20, kemudian 7 dan 8 masing-masing dibagi 7, 28 bagi 7 sama dengan 1, 7 bagi 7 1. Maka kita dapatkan 4 kali 20 per 1 kali 1, hasilnya 80. Jauh lebih mudah. Nah, aturan yang keempat. Ini ya, aturan yang keempat. Perkalian atau pembagian derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan atau pengurangan. Maka perkalian dan pembagian harus didahulukan pengerjaannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Ini untuk soal campuran operasi hitung yang di dalamnya ada perkalian atau pembagian dan penjumlahan atau pengurangan, karena operasi hitung tersebut memiliki kedudukan atau derajat yang berbeda. Kita lihat contoh pertama. Contoh yang pertama adalah 1250 ditambah 200 dibagi 4 dikurangi 500.
Kita lihat di sini ada pembagian. Karena pembagian lebih tinggi derajatnya daripada penjumlahan dan pengurangan, maka harus kita hitung terlebih dahulu, atau kita kerjakan terlebih dahulu. Menjadi 1250 ditambah 50 berasal dari 200 dibagi 4 dikurangi 500. Nah, di sini sudah berubah semuanya, tinggal menjadi penjumlahan dan pengurangan, maka langsung kita kerjakan dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Di 1250 ditambah 50 sama dengan 1300 dikurangi 500 sama dengan 800. Perhatikan contoh yang lain berikut ini. Hasil dari 6.500 ditambah 300 dikali 15 dikali dalam kurung 120 dibagi 40. Ada tanda kurung dalam soal tersebut, maka pengerjaannya harus didahulukan. Ya, 120 dibagi 40 adalah 3, harus hitung dulu, baru kemudian kita hitung yang lain. Menjadi 6.500 ditambah 300 dikali 15 dikali 3. Ini tinggal ada perkalian dan penjumlahan, maka yang perkalian harus dihitung dahulu. 300 dikali 15 sama dengan 4.500, jadi menjadi 6.500 ditambah 4.500 kali 3. Kita masih menemukan dua operasi hitung dengan derajat yang berbeda, maka perkalian harus didahulukan. 4.500 dikali 3 sama dengan 13.500. Ya, jadi tinggal 6.500 ditambah 13.500 sama dengan 20.000. Contoh berikutnya. Nah, ini lengkap, ada 4 operasi hitung. Pengurangan, perkalian, kemudian pembagian, dan penjumlahan. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Kita lihat. Nah, ada di sini perkalian dan pembagian secara berurutan ya. Maka bisa kita buat menjadi bentuk pecahan. Dan perhatikan ini untuk perkalian dan pembagian yang letaknya berurutan, atau nanti bisa pembagian dulu baru perkalian, maka silahkan dirubah dulu dalam bentuk pecahan menjadi seperti ini ya. Kemudian dihitung dulu atau dikerjakan dulu yang di dalam kurung ini bentuk pecahannya tadi dengan cara penyederhanaan. Nah, seperti ini langsung aja. Nah, setelah tadi kita hitung, maka didapatlah hasil 1680. Langsung 12.800 dikurangi 16.080. Ini didapat dari ini ya. Ini ditambah 865. Setelah itu, ingat aturan sebelumnya, ada pengurangan dan penjumlahan, kerjakan dari kiri atau dari depan. Ini dikurangi dulu, maka hasilnya 11.120, kemudian ditambah 865, hasilnya adalah 11.985. Nah, itu tadi materi singkat tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Silakan kalian pahami kembali dengan banyak mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.